Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rotmudini, NIM 122146 dari kelas fikih Jinayah D. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang jarima hudud, jarima qisas, dan jarima diyat. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang jarima hudud. Jarima hudud adalah jarima yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditentukan jenis, batas, dan jumlahnya. Dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak boleh ditambah, dikurangi oleh siapapun, dan tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah. Yang kedua, ada macam jarima hudud. Yang pertama ada zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dimana belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengandung syahwat. Yang kedua ada qadshaf. Qadshaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syarak adalah menuduh orang lain yang telah berzina, baik yang dituduh itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga ada sarikoh atau mencuri. Dalam pengertian syariat didefinisikan oleh para fuqaha atau ahli hukum fikih, yaitu harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal, balik, dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa ada alasan yang dapat ditolerir. Khamr adalah larangan minuman keras yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima ada hiraba atau merampok. Perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Hukuman tersebut adalah disalib atau dipotong tangannya dan kakinya secara berseling atau diasingkan. Yang keenam ada pemberontakan. Menurut Al-Bahyu adalah mencari atau menuntut sesuatu. Yang ketujuh ada murtad, adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niatan, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau bisa dengan ucapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jarima qisas dan diyat. Jadi jarima qisas dan diyat adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh, maka hukuman setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Sedangkan diyat merupakan ugubah maliyah atau hukuman yang bersifat harta, yang dimana diserahkan kepada korban atau kepada wali atau keluarganya apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. Definisi ini mencakup dan anggota tubuh yang dicederai. Sebab harta ganti ini yang diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya, dan diberikan kepada walinya bila korban itu terbunuh. Yang kedua ada macam-macam jarima qisas dan jarima diyat. Yang pertama ada pembunuhan disengaja, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Yang kedua ada pembunuhan semi sengaja, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Yang ketiga ada pembunuhan tidak disengaja, yang artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain itu meninggal dunia. Yang ketiga ada sanksi qisas dan pembunuhan. Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, ada sanksi hukuman qisas hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja, diantaranya dijelaskan oleh Abu Ya'la sebagai berikut. Jika pelaku sebagai pembunuh jiwa dengan benda tajam seperti besi atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging seperti
melukainya dengan besi atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang seperti batu dan kayu, maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus dikisos. Perbedaan mendasar antara diet ringan dan diet berat terletak pada jenis dan umur onta. Dari antara diet ringan dan diet berat sama-sama berjumlah 100 ekor, akan tetapi kalau diet ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, dan yang terakhir 3 sampai 4 tahun. Dan 20 ekor unta yang lainnya umur 4 sampai 5 tahun. Sedangkan diet berat terdiri dari 3 kategori. Di atas ditambah 40 ekor unta yang disebut sebagai khalifah atau unta yang sedang bunting. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.